Selamat pagi anak-anak, dan salam sejahtera buat kalian semua. Khususnya kalian kelas 9, semoga kalian diberi kesehatan dan kekuatan, serta semangat dan sukacita di pagi hari ini. Sebelum kita belajar, kita akan lihat ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama, kalian harus menyiapkan Alkitab karena sumber pembelajaran kita adalah Alkitab. Yang kedua, buku paket pendidikan agama Kristen kelas 9. Dan yang ketiga, buku catatan atau buku latihan untuk pendidikan agama Kristen. Supaya setiap materi-materi yang penting di penjelasan kita di pagi hari, kalian bisa mencatat supaya kalian lebih mudah memahami, mengerti, bahkan menerapkan di dalam kehidupan kalian. Terima kasih. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Khususnya kami datang kepadamu untuk memohon perlindungan penyertaan-Mu di sepanjang pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ya Tuhan, dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan mengajari mereka, berikanlah hikmat, berikanlah pengertian pada hamba-Mu ya Tuhan. Bahkan berkati setiap anak-Mu kelas 9 yang akan mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Biar Tuhan, kami semua boleh mendapat pelajaran yang baru, pengertian yang baru pada pagi hari ini. Kami percaya biar Roh Kudus-Mu yang terus menyatukan kehidupan kami, walaupun kami tidak bertatap muka secara langsung, tapi kami percaya kami boleh bersuka cita karena Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Anak-anak, untuk pertemuan kita yang kedua pada pagi hari ini, masih di bab yang pertama bagian C, makna gereja. Tolong kalian buka buku paketnya di halaman 3 sampai dengan halaman yang kelima. Baiklah, kalau kalian sudah menemukan di dalam buku paket, kita akan lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, sikap sosial. Di situ ada menghargai, menghormati, sopan, jujur, percaya diri, dan disiplin. Yang kedua, untuk pengetahuan. Memahami dengan baik dan benar gereja sebagai umat Allah yang baru. Dan yang ketiga, keterampilan. Mampu menjelaskan dengan sistematis makna gereja sebagai umat Allah yang baru. Jadi, ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk sikap, untuk pengetahuan, dan juga untuk keterampilan. Diharapkan kalian mampu untuk menerapkannya di dalam kehidupan kalian. Sebelum kita lihat ke materi kita pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap semangat, tetap bersukacita, karena Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kalian. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada pagi hari ini, di sini Bapak juga tampilkan 2 gereja yang berbeda yang ada di Sumedang ya. Yang pertama itu gereja GPK, dan yang kedua gereja GPDI Sumedang. Jadi Bapak cuma tampilkan 2 gereja di sini ya, yang lain bukan berarti tidak bagus ya, di sini cuma sebagai gambarnya saja. Di sini ada pertanyaan yang perlu kalian jawab. Yang pertama, apakah arti gereja yang sesungguhnya? Jadi tolong kalian jawab berdasarkan pemahaman kalian arti gereja yang sesungguhnya di komentar kelas ya.
Kata gereja dalam bahasa Indonesia berasal dari sebuah kata bahasa Portugis yaitu igreja. Kalau dibaca igreja. Kata igreja dalam bahasa Portugis ini dekat sekali dengan kata iglesia dalam bahasa Spanyol yang mempunyai arti yang sama yaitu gereja. Selanjutnya kita akan lihat kata iglesia dalam bahasa Yunani yaitu eklesia. Kata eklesia berasal dari dua kata yaitu ek dan klesia. Ek berarti keluar dan klesia berasal dari kata kerja kalein. Kalein yang berarti dipanggil. Jadi di pembahasan yang pertama ini kita akan lihat asal mula dari kata gereja. Yang pertama dari bahasa Portugis, yang kedua dari bahasa Spanyol, dan bahasa Yunani. Kata eklesia mengandung arti dipanggil keluar. Artinya bahwa anggota-anggota gereja adalah orang-orang yang dipanggil untuk keluar dari lingkungannya, sanak keluarga dan kaum kerabatnya, dengan satu tujuan untuk menjadi bagian dari sebuah komunitas baru yang bernama gereja. Ini merupakan pengertian dari kata eklesia. Orang-orang ini termasuk kita semua dipanggil keluar untuk menjalankan tugas kita memberitakan kasih Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Jadi, tugas utama sebuah gereja adalah memberitakan kasih Allah yang pernah Yesus lakukan di atas kayu salib. Bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah pengorbanan untuk semua manusia. Bukan hanya untuk orang percaya. Ingat bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah pengorbanan untuk dosa semua manusia. Ini merupakan kasih terbesar yang Allah anugerahkan di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga melalui pengorbanannya manusia boleh diselamatkan dari kematian kekal di api neraka. Dan kasih itu harus kita sampaikan dengan perkataan disertai dengan perbuatan. Ingat bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bahwa apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita bukan hanya perkataan yang kita sampaikan kepada orang lain, tetapi bagaimana kita menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Sebagai contoh di masa COVID-19 seperti ini, apapun yang bisa kita berikan buat orang lain, selama kita bisa melakukan, kita boleh melakukan bagi orang lain, khususnya bagi mereka yang sangat membutuhkan pertolongan. Mungkin ada sebagian orang yang kekurangan makanan, mungkin sebagian banyak orang yang kekurangan sembako, mungkin ada tetangga-tetangga kita, orang-orang terdekat kita yang kekurangan sembako, yang mungkin mereka tidak seiman dengan kita. Nah, alangkah baiknya kalau kita punya lebih atau kita punya hal yang bisa kita lakukan bagi mereka. Kenapa? Orang-orang yang tidak seiman boleh melihat bahwa di dalam kehidupan kita ada kasih Kristus, sehingga mereka boleh memuliakan Bapa di sorga. Maka hal itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Itulah bahwa kita bukan sekedar memperkata atau tindakan kita bukan hanya perkataan kita, tapi harus disertai dengan perbuatan kita. Apapun yang bisa kita lakukan selama kita mampu untuk melakukan. Dan saya percaya Tuhan boleh dipermuliakan melalui perbuatan kita. Selanjutnya, anak-anak, kita lihat di bagian yang D, umat Allah yang baru. Di bawah ini ada pertanyaan yang perlu kalian jawab ya. Bagaimana hubungan gereja dengan umat Israel? Apakah keduanya berbeda atau sama? Nanti kalian jawab ya. Selanjutnya kita lihat di Alkitab Yeremia pasal yang ke-31, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33. Di sini sudah Bapak siapkan buat kita semua. Tolong diperhatikan, Bapak akan baca buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan.
Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Puji nama Tuhan. Ini merupakan perjanjian baru yang Allah akan adakan di dalam kehidupan bangsa Israel sendiri. Sesuai dengan apa yang akan dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Selanjutnya anak-anak, berdasarkan pembacaan firman Tuhan tadi, kita akan belajar seorang tokoh yang bernama Nabi Yeremia. Nabi Yeremia menubuatkan bahwa Allah akan mengadakan suatu perjanjian yang baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, yaitu umat Allah itu sendiri. Perjanjian ini tidak dibuat dalam loh batu, melainkan ditulis di hati mereka. Artinya, perjanjian Allah yang lama akan diperbaharui dengan sebuah perjanjian yang baru. Artinya bahwa Allah tidak ingin bahwa Taurat atau firman-Nya bukan sekedar tugu peringatan bagi bangsa Israel, tetapi bagaimana Taurat atau firman Tuhan itu ada di hati mereka sehingga mereka tidak gampang melupakan atau meninggalkan atau berpaling dari Tuhan di dalam kehidupan mereka. Selanjutnya anak-anak, di bawah ini ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Mengapa Allah ingin mengadakan perjanjian baru dengan umatnya? Tolong kalian jawab ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat bahwa pada perjanjian yang lama kita menemukan banyak sekali kasus pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh umat Israel. Berulang kali bangsa ini menolak dan berpaling dari Allah. Akibatnya, mereka berulang kali mengalami penghukuman oleh Tuhan. Jadi bangsa Israel seringkali menolak dan berpaling dari Tuhan. Artinya mereka seringkali meninggalkan Tuhan. Karena bahwa Taurat Tuhan itu juga hanya sebuah tugu peringatan bagi mereka. Tetapi bagaimana Tuhan mendengarkan mereka ketika mereka berseru, bertobat, Tuhan meluputkan mereka, Tuhan juga menolong mereka, walaupun mereka barangkali juga mendapat penghukuman dari Tuhan. Anak bisa baca di dalam Ulangan pasal yang ke-9 ayat 18, pasal yang ke-31 ayat 29, dan kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-1, dan pasal yang ke-10 ayat yang ke-6. Di sana bagaimana bangsa Israel seringkali menolak meninggalkan Tuhan. Mereka seringkali berpaling daripada Tuhan dan menyembah berhala-berhala. Sehingga mereka seringkali dihukum oleh Tuhan. Lalu apa sebabnya? Tampaknya bangsa umat Israel hanya mengetahui hukum Allah apabila mereka membaca atau melanggar hukum itu. Dibacakan atau disampaikan kepada mereka. Jadi artinya bahwa kenapa ya kira-kira bangsa Israel seringkali meninggalkan Tuhan, seringkali menolak Tuhan. Ternyata mereka hanya mengetahui Taurat Tuhan ketika ada yang membacakannya, ketika ada yang menyampaikannya, baru mereka sadar dan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jadi inilah persoalan yang dialami oleh bangsa Israel. Mengapa Allah ingin mengadakan suatu perjanjian yang baru, suatu umat yang baru bagi bangsa Israel. Ternyata bangsa Israel hanya menjadikan Taurat Tuhan, firman Tuhan itu sebagai tugu peringatan ketika ada yang membacakan, ketika ada nabi yang menyampaikan, mereka baru sadar dan bertobat dan meninggalkan dosa mereka, lalu kembali kepada Tuhan. Hanya begitu terus yang dilakukan oleh bangsa Israel, sehingga hal inilah yang ingin Allah
melakukan pembaharuan yang baru bagi bangsa Israel. Sehingga bahwa firman Tuhan boleh ada di hati mereka, bukan sekedar tugu peringatan bagi bangsa Israel. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan lihat persoalan. Selain itu, hukum Taurat seringkali bahkan dijadikan sebagai senjata untuk menghakimi orang lain. Sebagai contoh, di masa Perjanjian Baru, ketika Tuhan Yesus melayani orang banyak para ahli Taurat yang mengecam karena Tuhan Yesus dianggap melanggar aturan hukum Taurat dengan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Anak-anak bisa lihat dalam Markus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, terus bandingkan dengan Matius pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Jadi persoalan yang dipersoalkan oleh ahli Taurat pada waktu itu bukan apa yang Yesus lakukan, tetapi lebih ke aturan-aturan hukum Taurat yang dijadikan untuk menyalahkan orang lain, termasuk menyalahkan Yesus. Mereka menganggap bahwa Yesus melanggar aturan-aturan hukum Taurat dengan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Kita akan lihat Taurat yang seharusnya digunakan untuk penuntun menuju kehidupan yang lebih baik, justru lebih sering menghadirkan masalah dalam kehidupan bersama karena lebih digunakan secara keliru. Jadi bangsa Israel sendiri, ahli Taurat sendiri, secara penerapannya keliru dalam memahami hukum Taurat. Hukum Taurat hanya dijadikan sebuah senjata untuk menyalahkan orang lain, untuk membelenggu orang lain, sehingga kadang-kadang hanya sebatas untuk menghakimi orang lain. Ingat anak-anak, firman Tuhan bukan untuk kita jadikan untuk kita menghakimi orang lain. Firman Tuhan alangkah baiknya menjadi penuntun di dalam kehidupan kita, mengubah kehidupan kita. Itulah kegunaan atau fungsi tujuan firman Tuhan yang utama, lebih ke kehidupan kita, mengubah kehidupan kita dari tabiat yang tidak baik menjadi tabiat yang baik, dari hal yang buruk menjadi hal yang lebih baik. Itulah tujuan firman Tuhan, bukan untuk kita menghakimi orang lain, bukan tujuan kita untuk menjatuhkan orang lain, apalagi menghina orang lain dengan menggunakan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan itu tujuannya di dalam kehidupan kita, tetapi bagaimana firman Tuhan boleh mengubah kehidupan kita. Itulah pentingnya Taurat Tuhan, firman Tuhan, kita baca, kita renungkan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menggunakannya sebagai senjata untuk menghakimi orang lain. Karena firman Tuhan sesungguhnya untuk kita sendiri. Penghakiman adalah itu milik Tuhan. Kita tidak boleh menghakimi orang lain berdasarkan pemahaman kita, berdasarkan apa yang kita anggap benar. Puji nama Tuhan. Karena itu, melalui Nabi Yeremia, Tuhan Allah mengatakan bahwa Ia akan menaruh Tauratnya di batin mereka dan menuliskan hukumnya di hati mereka. Dengan demikian, umat Allah akan selalu mengingat hukum-hukumnya. Dengan menaruh hukum Taurat di dalam hati, umat Allah pun akan memberlakukan hukum itu dengan hati, bukan sekedar mengikuti aturan-aturan hukum Taurat dengan membabi buta. Itu dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Nanti kita akan baca Tuhannya. Itulah sebabnya gereja dibentuk oleh Allah sebagai umat Allah yang baru. Inilah umat Allah yang baru yang hidup dengan hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Oleh karena itu, gereja sering disebut Israel yang baru. Kita akan lihat dalam 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat 9 sampai dengan 10. Kita akan lihat firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak
terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Anak-anak bisa lihat slide-nya karena sudah Bapak siapkan di sini. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji nama Tuhan. Ini merupakan janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah bangsa atau umat yang terpilih, umat kepunyaannya Tuhan itu sendiri. Jadi dasar gereja itu merupakan dasar yang jelas di dalam Alkitab. Selanjutnya kita akan melihat bahwa gereja perdana terbentuk sebagai koreksi atas umat Israel menjadikan Taurat sebagai hukum yang membelenggu diri sendiri dan alat untuk menghakimi orang lain. Jadi tujuannya tidak bagus ya. Lalu di bawah ini ada pertanyaan yang perlu kalian jawab. Bagaimana orang sekarang menggunakan hukum-hukum agama untuk membelenggu diri sendiri dan menghakimi orang lain? Pernahkah kamu menghakimi seseorang yang tidak pergi gereja pada suatu hari Minggu? Ini pertanyaan yang perlu kalian jawab ya. Anak-anak, ini bagian yang terakhir ya. Coba kalian perhatikan percakapan di bawah ini. Di situ atas nama Tina, Santo, dan Marni. Kalaupun ada kesamaan nama, harap jangan tersinggung ya. Ini cuman gambarannya saja ya. Tina, Didi, kok kamu nggak ke gereja sih tadi pagi? Itu dosa loh. Terus Santo, Rudy, kamu nggak boleh mendengarkan musik sejenis itu dosa tahu. Marni, Nana, pakaianmu itu nggak sopan ya. Itu dosa. Terus pertanyaannya, berapa sering sih kamu mendengarkan kata-kata seperti itu yang diucapkan oleh teman kamu? Atau mungkin kamu sendiri pernah berkata demikian kepada salah seorang teman kamu? Bahaslah masalah ini dengan teman sebangku atau kakak atau orang tuamu di rumah. Apakah kamu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tina, Santo, dan Marni? Kalau iya, mengapa? Kalau tidak, apa sebabnya? Menurut kamu, manakah sikap yang mirip dengan apa yang diperlihatkan oleh para ahli Taurat di zaman Tuhan Yesus? Jadi, yang terakhir pertanyaan ini, kira-kira dari ketiga sikap yang ditunjukkan oleh Tina, Santo, dan Marni, kira-kira mana yang mirip dengan apa yang ditunjukkan oleh ahli Taurat pada zaman Yesus? Seperti pembahasan kita di atas. Oke, demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan Bapak berharap semua kalian jangan ada yang terlambat untuk mengumpulkan tugas. Puji nama Tuhan. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita untuk pendidikan agama Kristen di pagi hari ini, kita akan berdoa. Nanti Bapak akan memimpin kita dalam doa. Doa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, buat penyertaan-Mu di sepanjang pembelajaran kami yang telah selesai di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya. Dan kami percaya itu karena campur tangan Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, sebentar lagi anak-anak-Mu akan mengikuti kegiatan belajar selanjutnya. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, bahkan berkati mereka di sepanjang hari ini.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.